Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya ini mau membagikan ini Bapak Ibu ya. Ini ketika saya merenungkan, saya tuh judulnya ini ya. Bagaimana dari oasis itu berubah menjadi samudra ya. Jadi dari oasis berubah menjadi samudra ya. Jadi ya ini berubah-berubah gitu ya. Saya baru dapat kemarin gitu ya. Jadi bukan yang saya merasa Tuhan bicara dengan kuat bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini dari apa yang saya lihat ya ketika kemarin itu ada penyembahan di Mahligai ya. Jadi masih ada tema portal ilahi, ada tema taman juga ya walaupun nggak janjian Bu Kezia, dan tema kapal juga ya, tema yang menarik ya, kapal, amin Bapak Ibu ya. Nah, oasis itu seperti apa Bapak? Ini kalau boleh itu di belakang yang PPT-nya aja boleh nggak? Sali, kalau ada, kalau bisa ya. Jadi kalau enggak ya ini aja nggak apa-apa. Ini dulu ya gambarnya. Ini gambar oasis. Bapak dan Ibu tahu nggak oasis itu seperti apa? Oase atau oasis ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu ya. Ada kolam ya. Tapi di sekelilingnya itu padang gurun ya. Tapi dia itu bisa jadi sejuk ya di tempatnya. Ini belum bisa muncul ya, Bapak Ibu bayangkan saja ya kalau bisa muncul, puji Tuhan ya. Nah, jadi ada dua yang menurut saya di Alkitab ya, saya cari-cari ya kira-kira ya. Nah, itu ada di En-Gedi sama di Elim ya. En-Gedi sama di Elim ya. Berapa banyak yang mau ke sana ya. Oke, sebelumnya gini Bapak Ibu, biar semangat ya Bapak Ibu. Saya tahu ini jam-jam yang haleluya ya. Bapak Ibu saya ajak berdiri dulu deh ya. Berdiri dulu. Ya nggak apa-apa. Berdiri ya, kalau nggak mau berdiri nggak apa-apa ya. Tapi berdiri usahakan jangan pakai tangan ya. Kenapa? Itu melatih Bapak Ibu. Melatih apa? Melatih kita tuh seberapa kita awet muda. Ya, gitu Bapak. Ayo. Ya Bapak Ibu ya. Biar sehat. Ya. Turun lagi, ya udah nggak apa-apa, ya biar segar, ya. Saya masih berlatih Bapak Ibu, ya, supaya apa? Siapa tahu kuat naik gunung. Jadi kalau naik tangga, saya tetap 2 step, ya Bapak Ibu, sekalipun aneh gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, lebih kurang En-Gedi itu seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Dan ada beberapa kali yang ke Israel, mungkin ada yang kebagian pergi ke En-Gedi ya. Dan kira-kira di En-Gedi ini tokohnya siapa Bapak Ibu? Ingat nggak? Siapa? Daud ya, ada yang jawab Daud ya, terima kasih Bu Nancy ya. Dan Nyonya Firman ya. Dan Elim siapa? Kalau di Elim Musa ya udah. Terus berikutnya samudra ya. Nah, jadi oasis itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oasis itu tidak sebesar danau ya. Beberapa waktu yang lalu kita tuh pernah dapat pewahyuan bahwa Mahanaim itu Galilea, seperti Danau Galilea. Nah, apa bedanya Danau Galilea dengan oasis, Bapak dan Ibu? Ya, kalau danau itu gini Bapak, danau itu luas ya, tapi danau itu sebenarnya nggak punya sumber air. Ya, sumber airnya harus dari sungai ngalir, gitu ya. Tapi kalau oasis itu ada sumurnya, ada sumber airnya, ya. Nah, samudra itu seluas ini gitu Bapak Ibu ya. Dan hari-hari ini kita sedang berdoa buat kapal ya. Nah, kapal itu besarnya berapa Bapak Ibu ya? Yang terbesar. Ya, yang terbesar bisa menampung berapa orang? Ya, itu yang terbesar itu katanya bisa menampung 7.500 penumpang ya. Awaknya 2.400 ya. Jadi kira-kira 10.000 ya. 10.000 itu sebesar apa? Kalau sekolah manin 2.500, nah ini 4 kali lipatnya ya. Nah, harganya berapa Bapak Ibu tahu nggak? Nggak apa-apa, ya mungkin nggak nyari. Itu kira-kira 33 triliun atau 2 miliar dolar ya. Itu agak besar ya. Dulu kapalnya Pak Wong, ya saya kebetulan lulusan kapal ya Bapak Ibu ya. Nama saya juga Ferry gitu ya. Jadi sah ya. Puji Tuhan, nama saya bukan Tanker gitu ya. Kalau enggak, nama istri saya jadi Ruth Tanker gitu. Nah. Ya. Kapalnya Pak Wong itu lebih murah. Saya suka sebutnya kapalnya Pak Wong. Ya, Pak Wong itu nggak tahu setuju apa enggak. Pokoknya saya sebutnya kapalnya Pak Wong. Ya, kapalnya Pak Wong itu sekitar 4 triliunan. Ya, 4 triliunan tuh bisa beli apa? Kira-kira bisa beli mall Neo Soho. Ya, Neo Soho itu kalau
Bapak Ibu tahu carilah di Jakarta ya, lebih sedikit gitu. Ya. Jadi kira-kira segitu 4 triliun ya. Nah, itu gambarnya kecil seperti itu, samudra itu jauh lebih besar Bapak dan Ibu. Nah, jadi poinnya apa Bapak Ibu? Nah, saya ajak kita lihat dasarnya ya Bapak Ibu ya. Dasarnya dari mana? Dari Amsal 4 ayat 23 ya. Ayatnya berkata gini, Alkitab berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena hati kita ini seperti sumur. Hati kita ini merupakan sumber ya yang bisa mengalirkan apa? Mungkin mengalirkan cinta, kasih dan sebagainya, tapi sebaliknya juga bisa mengalirkan mungkin kepahitan, kemarahan, kekecewaan dan sebagainya, itu bisa mengalir ya. Dan sebenarnya ada penjelasannya yang cukup lebih panjang ya, cuma nggak saya ulang Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau Bapak dan Ibu pelajari, itu ada bukunya Warisan 7 Jemaat ya. Hari ini Pak Leo dan Bugem baru kembali ya, dan bicara mengenai perjanjian, malaikat dan sebagainya. Tapi dulu kita juga pernah ke sana, dan hari itu temanya sumur Bapak dan Ibu ya, menggali sumur ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, hidup kita ini harusnya menjadi sumur Bapak dan Ibu ya. Bagus gak jadi danau? Ya bagus juga, bisa minum. Tapi kalau Bapak dan Ibu harus habis minum ke danau, Bapak Ibu balik ke rumah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kira-kira haus lagi nggak? Haus lagi menurut saya ya. Jadi kita perlu punya sumur, amin Bapak dan Ibu ya. Ya, dan kita hari-hari ini bicara mengenai portal Bapak dan Ibu ya. Portal itu bicara apa Bapak dan Ibu ya? Portal itu ada sesuatu tempat gitu ya, seperti pintu gitu Bapak dan Ibu ya. Nah itu portal gitu ya. Nah jadi kalau ada portal kesembuhan, orang yang sakit datang ke portal kesembuhan jadi sembuh, lebih kurang seperti itu ya. Nah kalau ada sumur, orang yang haus datang jadi dipuaskan, lebih kurang seperti itu ya. Nah jadi kita perlu belajar menggali sumur kita masing-masing ya. Jadi saya nggak ulang. Nah jadi kita langsung ke oasis ya. Jadi saya tuh pernah dikasih penglihatan Bapak Ibu, dan penglihatan ini memang agak-agak pilar ya. Pilar itu saya lihat seorang teman saya yang pilar gitu ya, pasukan. Nah dia itu dikasih tempat yang kering ya, yang gersang ya, dan padang gurun ya. Dan dia ini mulai menggali sumur ya, berusaha, tapi itu nggak ketemu ya dasar airnya atau sumber airnya ya. Jadi akhirnya dia itu ngelihat, wah hasilnya mana gitu ya. Terus dia itu menyeka keringatnya gitu ya. Dan akhirnya dia menggali lagi. Nah singkat cerita itu akhirnya ketemu juga ya sumber airnya, langsung airnya keluar, dan dalam waktu yang tidak lama itu padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan ya. Tapi sebelum kebun buah-buahan saya mau bicara mengenai oasis ya. Oasis itu ada ayatnya tadi di lebih kurang ceritanya di Mazmur 42. Nah, apa yang terjadi di oasis ini Bapak dan Ibu, di NGD ini? Nah, jadi ceritanya gini Bapak dan Ibu ya. Ada Daud di sini, dan Daud itu menyanyikan mazmur ya, menjadi mazmur yang terkenal ya. Mazmurnya itu kalau diterjemahkan itu bahasanya gini ya. Ya kan versi yang bahasa Ibrani kita nggak tahu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca liriknya itu lebih kurang seperti rusa rindu. Maaf ya suara saya agak-agak suara Bevis gitu ya. Saya seperti suara Bevis ya. Saya ingat penyanyi paling terkenal dari lagu ini Bevis menurut saya ya. Tapi yang nulisnya namanya Marty ya, Martin Nystrom gitu ya. Tapi bukan Marty yang meninggalkan iman. Ada juga satu Marty lagi yang meninggalkan iman, bukan itu. Itu Marty Simpson ya. Nah, jadi dia ini Bapak Ibu ya, supaya dia itu dapat lagu itu ya. Dia itu nggak terlalu lagi cari Tuhan, tapi singkat cerita dia pengen belajar. Nah dia itu puasa. Puasanya gimana? Puasanya tidak makan makanan padat, cuma minum ya selama 19 hari. Nah setelah itu dia dapat lagu ini ya. Nah lagu itu bicara mengenai Daud yang digambarkan seperti rusa Bapak dan Ibu ya. Seperti rusa yang kehausan mencari Tuhan yang seperti air ya. Lagunya memang begitu kan Bapak dan Ibu ya. Nah tapi Bapak dan Ibu tahu nggak konteksnya kira-kira ya? Apa yang terjadi dengan hidupnya Daud pada saat itu? Ternyata kalau Bapak dan Ibu baca ya, itu di 1 Samuel 24,
Daud itu sedang dikejar oleh 3.000 orang Israel yang terpilih, Bapak dan Ibu. Nah, oleh siapa? Oleh Saul, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ya sekarang itu Daud itu sedang apa? Buron, atau dicari oleh 3.000 preman. Atau karena ini Saul ini dari kerajaan, ini dicari, dikejar-kejar oleh 3.000 Kopassus atau polisi, Bapak dan Ibu, Brimob. Jadi kira-kira Daud di tempat itu sedang ngapain, Bapak dan Ibu? Menurut saya itu dia bolak-balik ya, ke toilet gitu ya, mules gitu ya menurut saya gitu. Menurut saya, ya saya juga nggak tahu ya persisnya gitu ya. Nanti kalau saya ketemu nanti saya tanya ya, Bapak Daud gitu ya, maaf nggak berani ya. Itu Raja Israel Bapak Ibu ya. Nah itu bagaimana sih perasaan ketika di sana ya. Tapi yang jelas yang tertulis itu adalah pujian penyembahan. Nah itu bicara mengenai portal juga Bapak Ibu. Bagaimana mengubah keadaan yang seperti padang gurun, yang tidak ada apa-apanya, yang kering, yang gersang menjadi seperti oasis, seperti air terjun, seperti taman Tuhan. Dan kalau Bapak dan Ibu ditanya, mau nggak mengalami seperti itu? Menurut saya mungkin nggak mau. Kalau ditanya Bevis, mau nggak mengalami seperti yang Bevis harus lalui? Mungkin Bevis berkata nggak mau. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah nanya. Iya. Tapi itu baik Bapak dan Ibu. Saya mau ingatkan. Itu baik Bapak dan Ibu. Buat siapa? Buat Daud. Baik juga buat Bevis Bapak dan Ibu. Kenapa? Itu mempersiapkan Daud buat destininya nanti menjadi raja buat bangsa Israel. Dan bahkan di titik-titik terakhir menjelang dia menjadi raja Israel beberapa hari terakhir, apa yang terjadi dengan Daud? Daud kehilangan istrinya ditawan. Seluruh orang-orang yang dia berkati, dia layani, dia konseling, dia memaki-maki dia, mengancam untuk melempari dia dengan batu, Bapak Ibu. Kira-kira gimana perasaan Daud, Bapak Ibu? Ya mungkin dia berkata, mungkin ini kurang ajar banget ya. Udah gue baik-baikin, udah gue layani, udah gue bayarin utangnya, masih maki gue lagi, ya, masih maki-maki gue lagi. Nah begitu. Tapi ternyata Daud sudah dilatih, Bapak dan Ibu, oleh Tuhan. Salah satunya di oasis ini, di NGD ini. Dan itu bukan yang pertama sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena Daud juga sudah dilatih di padang gembala di Bethlehem, dan itu juga adalah satu portal yang lain. Ya, walaupun mungkin nggak ada oasisnya, adanya sumur Triwira. Kenapa? Karena beberapa ratus tahun kemudian mungkin ada malaikat yang menyanyi bahwa apa, hari ini ada lahir kesukaan bagi dunia. Joy to the world. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya bukan sok-sok pede nyanyi gitu ya Bapak dan Ibu. Cuma gini, waktu itu tuh saya mengerti suara saya itu agak haleluya ya, mengharukan ya, golongan-golongan Bevis. Tapi saya mengerti gini Bapak dan Ibu ya, bahwa apa? Bahwa pujian penyembahan itu menggerakkan penuaian. Pujian penyembahan itu menggerakkan malaikat Bapak dan Ibu. Dan mungkin pujian Bapak Ibu di sini itu sedang menggerakkan Antartika, sedang menggerakkan Kanada, sedang menggerakkan Eropa, Asia, dan segala macam. Amin Bapak Ibu. Ingatkan kiri kanan ya, pujianmu menggerakkan surga ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Poinnya menurut saya salah satu portal adalah Daud Bapak dan Ibu, portal ilahi. Kita ini bicara mengenai kunci Daud, ya. Tapi kadang-kadang kita belum lagi belajar, ya, bagaimana harga yang dibayar oleh Daud, Bapak dan Ibu, ya. Tapi singkat cerita, Daud belajar menjadi portal, Bapak dan Ibu, ya.
Untuk apa? Untuk membalikan keadaan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Mungkin dia lagi bete. Kenapa? Lagi bete, dia kerjanya di padang gembala, menggembalakan 2-3 ekor domba seperti di gambar itu, ya. Ini gambarnya menurutnya kebanyakan, ya. Domba-dombanya di sini mungkin ada 5-6, Bapak Ibu yang bawah, ya. Tapi itu Tere pernah dikasih lihat, ya, Tere yang baru ulang tahun, dia pernah dikasih lihat itu gembalanya paling 2-3 ekor, ya. Tapi dia menggembalakan dengan setia. Dan di situ apa yang Daud alami, Bapak Ibu? Ya, Daud itu sebenarnya sedang direndahkan. Ya, ayatnya di mana nantilah, ya. Oke, tapi singkat cerita, Daud belajar untuk menjadi portal dan membuka langit. Buat siapa? Buat satu, mulai buat dirinya sendiri. Lama-lama dia makin dia naik, diangkat lagi ke Gua Adulam. Menjadi portal buat siapa? Buat 400 orang yang dia layani. Kemudian buat siapa? Buat seluruh Yehuda, buat seluruh Israel. Ada ayatnya. Ya. Tapi hari-hari ini kita belajar, ya. Jadi artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita ini perlu belajar juga menjadi portal buat alam semesta mungkin, ya. Atau setidaknya apa? Yusuf menjadi portal apa? Portal kelimpahan menurut saya, ya. Portal di mana ada gudang makanan, ya. Di tempat lain kelaparan, hanya ada di tempat Yusuf di Goshen ada kelimpahan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mari kita lihat ke slide berikutnya, ke halaman berikutnya. Ya, nah, jadi saya mau bagikan dari 4 taman yang dilihat oleh Ibu Panglima. Ya, ini masih ada tamannya juga, ya. Waktu itu tuh Ibu Panglima, ya, Ibu Panglima tuh bilang ada 4 taman, ya, taman berkolam, taman kemanisan, taman raksasa, taman para pahlawan, ya. Lalu Ibu berkata, Ferry coba ambilin gitu, ya. Jadi saya terpaksa, ya, sekalipun penglihatan saya merasa TVRI, ya, haleluya, ya. Saya beriman saja, ya, dalam hal teis. Amin. Menjadi jelas. Nah, jadi taman pertama, taman yang berkolam seperti apa oasis tadi, ya. Dan ayatnya berkata di Bilangan 33 ayat 9, bangsa Israel berangkat dari Mara, lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mara tuh apa, Bapak dan Ibu? Mara tuh pahit, Bapak dan Ibu. Ada yang pahit? Nggak boleh ada, ya. Harus beresin TPU, Bapak dan Ibu, ya, supaya tidak ada lagi yang pahit, tidak ada lagi yang kesakitan. Jangan berhenti di Mara, tapi maju terus ke Elim, Bapak dan Ibu. Kenapa? Di situ ada sumur, ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah, korma, ya, saya masuk ke taman, ya, taman pertama, taman yang ada kolam, saya anggap buahnya buah korma. Nah, di korma itu ada apa, Bapak? Korma bicara mengenai kedalaman, ya. Saya Bapak Ibu nggak usah dijelaskan, ya. Korma itu di padang gurun, terus kalau ditanam harus pakai batu, ya, katanya supaya akarnya menghadap ke bawah. Nah, jadi kedalaman itu bicara apa, Bapak Ibu? Kedalaman ini menurut saya bicara menangkap kedalaman hati Tuhan, rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak bisa menangkap Tuhan secara kata-kata, secara verbal saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dimaksudkan bisa berbeda. Ya, saya kasih contoh, ya, Ya, contohnya ini menurut saya masih segar, saya belajar dari Bu Joel, ya. Bu Joel itu udah mau siapin ke Cina, Bapak Ibu, ya. Terus tiba-tiba menghadap Ibu Panglima, asistensi, terus tema Cina dan Hong Kong, ya. Terus nada Ibu tuh berubah gitu, ya. Terus Bu Joel itu masih menangkap apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Ibu Panglima, ya. Nah, terus ya akhirnya singkat cerita udah siapin tiket, ya, udah mesen apa mau masuk ke museum, semua digeser. Ya, kenapa? Karena menangkap yang dari hati Tuhan yang disampaikan melalui hatinya Ibu Panglima. Padahal menurutnya Ibu Panglima apa? Bicara, kamu isu tiket aja, berangkat aja ke Cina, gitu loh. Tapi akhirnya Bu Nita nggak seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kenapa, Bapak dan Ibu, banyak orang nggak menangkap apa yang di dalam hati Tuhan, ya. Jadi contohnya apa? Yunus, ya. Yunus tuh ya antara menangkap nggak menangkap, ya. Yunus itu dibilang menangkap, ya dia mengerti bahwa apa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati, ya. Tapi yang disampaikan ada verbalnya, bahasa yang keluar dari mulut Tuhan, bahwa apa? Tuhan berkata, aku akan menghancurkan bangsa Niniwe. Padahal hatinya
Nggak seperti itu. Hatinya berkata apa? Aku pengen Niniwe ini selamat. Aku pengen Niniwe ini balik. Amin. Ya. Nah, jadi kita perlu makan korma. Amin Bapak Ibu ya. Kemarin sudah makan di doa 15 jam ya. Nah, jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau itu seperti itu kedalaman ya. Kedalaman tuh apa? Itu seperti itu tiang fondasi Bapak Ibu ya. Fondasi itu ditanam dong sampai apa? Sampai tertanam. Ya kenapa? Karena ke depan ini kita akan bertumbuh makin besar. Amin enggak Bapak Ibu? Ya, bertambah besarnya makin mau ya. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada 22.000 orang, itu ada 22.000 masalah, 22.000 persoalan Bapak Ibu. Ya anggaplah ya lebih kata menurut Ibu Panglima gitu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ya kita ini harus siapkan diri kita, bahu kita, hati kita, tanggung jawab kita buat apa? Ya buat menanggung beban itu, bukan sekedar amin 22.000 gitu Bapak Ibu. Siapkan hati kita Bapak Ibu ya. Kalau diomel-omelin orang, ditegur-tegur orang, dimarah-marahin orang, aduh itu biasa Bapak Ibu. Latihan buat upgrade seperti Daud. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya ya. William Seymour ini mungkin bisa lebih tepat masuk ke Taman Para Pahlawan, tapi nggak apa-apa ya, sini bentar ya. Jadi dia itu ditolak di sana sini ya. Sebagai orang negro dia itu nggak boleh ikut kelas sekolah Alkitab ya. Jadi dia boleh hanya dengerin dari mana, dari pintu, dari halaman, tapi dia nggak menyerah sekalipun ditolak. Di sini kita belajar Bapak Ibu mengalahkan roh perbudakan ya. Tapi lucu ya Bapak Ibu ya, izinkan kesaksian dikit ya. Waktu itu kan kita pernah ke Azusa Street juga Bapak Ibu ya. Terus kita itu ke tempat doa di mana ada William Seymour itu berdoa ya. Jadi tadi Bapak Ibu jangan merasa dikerjain ya. Itu latihan Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti William Seymour ya. Kalau direndahkan, udah aduh ini mah melatih saya baik. Seperti apa? Bola membal lebih tinggi lagi. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita juga harus mengalahkan apa? Mengalahkan kehausan ya. Ini saya sampaikan secara singkat aja, udah dibahas. Tapi Daud itu ditolak ya, Mazmur 27 ayat 10 ya. Jadi Daud itu mungkin punya kehausan. Kehausan apa? Kehausan akan cinta, kehausan akan diterima oleh ayahnya dan ibunya. Mungkin, ya nggak tahu saya. Ya, tapi Daud itu artinya cinta. Tapi dia berkata gini ya, Daud itu kasih ya. Ayatnya berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, kata Daud. Ya, poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya, banyak dari kita mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita hidup untuk apa? Untuk menyenangkan orang-orang tertentu, figur-figur tertentu, sehingga apa? Sehingga kalau figur tersebut pulang, itu kita bisa kecewa, kita bisa kehilangan. Ya saya tahu ada orang yang ayahnya dibawa pulang itu pingsan Bapak Ibu ya. Saya tahu juga ya, saya tuh sekitar 2 tahun setelah Pak Agung pulang, saya datang ke ini, mampir ke makamnya Pak Agung. Ada seseorang lah ya, itu masih datang tiap minggu Bapak Ibu. Menurut saya itu kita harus potong ya yang berlebihan ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, tapi dampaknya apa yatim piatu itu ya? Saya bicara sedikit mengenai roh yatim piatu ya. 60% anak perempuan yang nggak punya bapak atau yatim piatu jadi korban perdagangan seks. 10-15% datanya dari Orphans Life ya, orphans apa gitu ya. Itu bunuh diri. 70% kalau yang pria jadi kriminal. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan heran kalau kita ini bertemu dengan orang-orang yang kelakuannya agak aneh. Kenapa? Karena mungkin mereka kehilangan figur bapak gitu loh, kehilangan figur ibu. Mungkin mereka belum beres pemberesan TPU-nya mungkin gitu ya. Nah, jadi bayangin datanya ya, 90% katanya ya, kalau di Rusia itu 16% udah harus keluar, nggak boleh di tempat panti asuhan. Jadi banyak yang terlibat kejahatan ya, prostitusi dan sebagainya ya, saya lewat aja ya. Nah, jadi kita perlu juga mengadopsi seperti Daud mengadopsi ya. Rada lebih cepat Bapak Ibu ya. Berikutnya, taman kemanisan. Katakan taman kemanisan ya, nanti pelajari lagi ya. Manis itu saya lihat gitu, madu emas ya. Madu emas bicara apa? Saya dapatnya tahan uji. Ayub 23 ayat 10. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Amin Bapak dan Ibu ya. Hari ini ada viral ya, bahwa apa? Gereja membagikan emas ya.
Betul Bapak Ibu, kita perlu cari emas, tapi cari emas juga yang sudah dimurnikan. Karena kalau enggak kita jadi buta Bapak Ibu, ya. Kita melihat yang kelihatannya bagus tapi ternyata bukan. Apa yang terjadi dengan Ayub pada saat itu Bapak Ibu? Dia cari Tuhan, enggak ada. Keadaannya, kondisinya kebalikan daripada yang mungkin dia pelajari, yang dia mengerti, ya. Itu ada ayatnya, ya. Dan sudah itu ada ayatnya, Tuhan memaksakan kehendakku, ya, yang dibacakan Pak Joshua waktu itu. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita perlu terima madu itu. Amin Bapak Ibu. Ya, katakan sedikit, saya terima madu emas. Ya, tahan uji, ya. Sekalipun diuji Tuhan timbul seperti emas, ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, menurut saya ini salah satunya ini ya, Abraham Lincoln, ya, berikutnya, ya. Jadi singkat cerita gini Bapak Ibu, ya, Abraham Lincoln itu ya, singkat cerita itu adalah presiden Amerika yang termasuk terbaik, ya. Mukanya itu sampai ada di pajang, ya, di gunung, ya. Gunung itu dipahat selama 14 tahun oleh 400 orang pekerja, ya. Kenapa? Karena mereka ini pilih beberapa presiden yang menurut mereka mengagumkan. Tapi gini ya Bapak Ibu, sepanjang umur hidupnya, ibunya meninggal, kerja ini bangkrut, kerja ini gagal, kerja ini ikut pemilihan gagal, kalah dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan Abraham. Kata Pak Luki, ya kalau kita mau menguji barang tahan banting, ya caranya gimana? Dibanting Bapak Ibu. Jadi poinnya apa? Jangan menyerah dengan kegagalan Bapak Ibu. Bertobat dan belajar lagi. Siapa tahu Bapak dan Ibu seperti Abraham Lincoln umur 60 jadi presiden, ya. Kita belajar presiden kita itu juga banyak pergumulannya, ya. Nah, berikutnya taman ketiga, ya. Ya. Tadi taman apa Bapak Ibu? Masih ingat? Taman yang banyak kolamnya, terus taman kemanisan, taman raksasa, ya. Nah, taman raksasa itu ayatnya di sini Bapak Ibu, ya. Lukas 2 ayat 40, ya. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bertambah besar dan menjadi kuat. Nah, saya dikasih lihatnya itu pepaya Bapak Ibu, ya. Aneh ya pepaya, ya. Pepaya itu nggak pernah, menurut saya itu nggak terlalu dibilang sebagai pohon yang kuat gitu ya. Tapi saya lihat ketika makan pepaya itu, ya, itu tulang punggung kita itu jadi kuat, ya, jadi krek, bisa berdiri, bisa tinggi, jadi raksasa, ya. Saya cek, ya itu karena penglihatannya begitu ya Bapak Ibu, ya. Ya gimana, ya. Nah, kan ada ayatnya, ya, ayatnya tetap ada, ya, ayatnya tetap berlaku, ya. Nah, saya cek ya, pepaya itu bisa sampai hampir 15 meter, ya. Pepaya yang besar itu bisa sampai 4 kilo, ya. Jadi ya, mari kita perkatakan lah ya. Yuk sama-sama ya baca ya, dan kita ganti dengan nama kita, ya. 2, 1, ya. Daniel Ferry bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada Daniel Ferry, ya. Dan Daniel Ferry makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Elohim dan manusia, ya. Seperti Yotam, Daniel menjadi kuat karena Daniel mengalahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, ya. Mengarahkan hidupnya itu maksudnya apa ya? Ada terjemahan lain itu artinya apa? Menetapkan hati untuk menyenangkan Tuhan. Ya, katakan sama-sama. Menetapkan hati untuk menyenangkan Tuhan, ya. Jadi kalau lagi sibuk main Instagram, WhatsApp, taruh dulu, tutup dulu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang itu Bapak Ibu kalau saya nggak diingatkan, saya juga pasti main WhatsApp, HP, status gitu. Dan kita kehilangan gitu yang terbaik Bapak Ibu. Padahal apa? Di depan ini banyak tugas, di depan ini ada banyak mungkin raksasa yang harus kita hadapi. Banyak apa? Banyak tanda kutip masalah atau pergumulan. Kenapa? Kalau kita bicara tempat auditorium 22.000, itu bukan istilahnya maaf kata ya, simsalabim jadi. Kalau Tuhan mau bisa nggak? Ya bisa gitu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau bukan sekedar itu. Tuhan mau saudara dan saya makin kuat, makin ilahi, makin besar, makin berhikmat, makin seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Ini hasil didikan istri saya nih. Istri saya banyak mengajari saya nih. Ya. Berikan kemuliaan buat istri saya. Ya kalau bagus Bapak Ibu ya. Jangan bilang-bilang istri saya. Nah. Ya. Jadi gini, Yosua 1 juga berkata apa?
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena di depan banyak raksasa, ya. Jadi ulang-ulang terus Bapak dan Ibu sampai kita punya iman yang besar, ya. Iman yang besar seperti apa? Wanita Sirofenesia, ya, dan perwira Kapernaum. Saya nggak buka ayatnya Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu kita harus perkatakan, ya, untuk mendatangkan kapal, untuk menciptakan supaya kapal ada, kita perlu iman Bapak Ibu, ya. Banyak yang minta tiket dari Ajeng Bapak Ibu, ya, tiket kosong mau ditulis namanya supaya mau ikut, ya. Saya juga udah ikut gini Bapak Ibu, ya, ke kapalnya Pak Wong itu. Ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu, Alkitab berkata gini, ya. Matius 11 ayat 23-nya itu nggak dituliskan di situ, ya. Di situ itu harusnya apa? Perkatakan kepada gunung, maka gunung itu akan pindah, ya. Bapak dan Ibu, ayo perkatakan, ya, perkatakan sedikit, ya. Iya 2000, ya, pokoknya kita sepakat, ya, pokoknya perkatakan Bapak Ibu, ya, jangan malas Bapak Ibu, perkatakan, ya. Ayat 11:23-nya memang gak dicetak, tapi perkatakan, ya. Percayanya perlu, tapi bagian yang penting itu perkatakan. Amin Bapak Ibu, karena itu gak ditulis, ya. Dengan segala hormat kepada tim penuai, ya, bukan bermaksud mengkoreksi menggurui, ya. Nah, jadi berikutnya taman terakhir, ya, sampailah kita pada taman terakhir, yaitu taman para pahlawan. Ya, para pahlawan, para pendahulu, ya. Nah, saya mau mengambil contoh Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu, ini namanya Bapak Kenneth Hagin, ya. Kalau nggak tahu ya memang nggak terlalu terkenal banget gitu, ya. Nah, jadi singkat cerita gini Bapak Ibu, ya. Ini modelnya itu model seperti engkong gitu, ya. Maksudnya diajari oleh Tuhan sendiri, ya, dengar suara Tuhan gitu, ya. Jadi singkat cerita beliau ini, ya, itu awalnya sakit. Sakitnya gimana? Sakit 16 bulan nggak bisa bangun, ya, cuma tidur di ranjang karena sakit, ya. Nah, singkat cerita diajarin Tuhan tuh ngomong mengenai penyakit begini, mengenai kesembuhan begini, mengenai iman begini, sampai dia sembuh setelah 16 bulan, ya. Salah satunya saya belajar dari beliau. Beliau itu bilang perkatakan Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita mau mengalami perkatakan, ya. Nah, dia disuruh Tuhan untuk apa? Mandatnya mengajarkan iman kepada gereja Tuhan, ya. Mengajarkan iman. Jadi namanya Rhema Bible Training School, ya. Nah, ini katanya ya udah meluluskan 40.000 orang, ya, sejak tahun 1975, entah lebih banyak, ya. Terus kampusnya itu ada 240 kampus di 48 negara, ya, lebih dari 17.000 mahasiswa. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya gini Bapak Ibu, ini orang itu nggak pernah kepahitan kata anak-anaknya, ya. Jadi kalau dia diejek-ejek, dia bilang, itu mah nggak apa-apa, mungkin dia ini sedang marah, itu mah gecel. Dalam hati saya kadang-kadang kan kita emosi, ya. Kalau bisa pembalasan adalah hak saya gitu, ya. Cincanglah dia gitu. Nah, tapi ada yang ketawa, mungkin ada yang pernah mengalami gitu, ya. Nah, apalagi kalau atasan kita, ya, aduh. Bapak Ibu. Nah, tapi dia nggak pernah istilahnya masukin itu ke dalam hati Bapak Ibu. Entah gimana Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya salah satunya adalah dia ini punya sumur kasih, sumur cinta, sumur pengampunan yang lebih, yang berbuah-buah, ya. Bahkan itu bisa sampai ke 48 negara Bapak Ibu, ya. Nah, jadi contohnya dia ini sering apa? Sering holy laughter, ya. Kalau ibadah itu ngakak semuanya, ya, penuh dengan sukacita, ya. Itu Bapak dan Ibu kalau lihat itu gambarnya, itu ada seorang hamba Tuhan terkenal juga namanya Kenneth Copeland, ya. Sekarang udah hampir 90 tahun tapi masih dipakai Tuhan, masih luar biasa, masih sehat, masih punya pesawat, ya, dan terbang, ya. Jadi mau nggak Bapak Ibu lihat sebentar, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu dari oasis yang semakin meluas, ya. Nanti Bapak dan Ibu cari aja, banyak di YouTube kok, ya. Oasis yang semakin meluas untuk apa? Memberi minum orang-orang yang haus. Seperti apa? Seperti perempuan di sumur Samaria, ya. Dan terakhir ocean, ya, samudra. Nah, ayatnya di Habakuk 2 ayat 14, ya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, ya. Ini ada seorang hamba Tuhan baru meninggal 2 tahun yang lalu. Saya pernah sebutkan ada di salah satu tongkat gitu, ya. Nah, beliau ini
pendiri YWAM. Sekarang YWAM punya 1.200 lokasi, ya, hampir semua negara, ya. Pengerjanya ada yang bilang 20.000 gitu ya, full timer. Ada yang bilang tuh kalau dihitung dengan sukarelawan 100.000 katanya, ya. Nanti dicek aja Bapak Ibu ya. Tapi pokoknya saya mau bicara mengenai visi. Tadi dari apa? Dari oase menjadi samudra. Dari oase menjadi samudra. Oase itu sebenarnya apa? Dari sumur pribadi kita Bapak Ibu. Nah, kakek ini ya baru meninggal umur 88 ya. Itu menjelang ulang tahun dia ke-21 dikasih lihat sama Tuhan. Penglihatannya apa? Penglihatannya gelombang samudra raya ya, saling pergi ke sana kemari gitu, Bapak Ibu ya. Dan itu bicara mengenai apa? Mengenai misi, mengenai pengutusan, mengenai ya penginjilan, tapi tidak hanya penginjilan tapi ada pengutusan juga ya. Jadi dia itu tangkap visinya sebagai apa? Pelayanan generasi muda yang pergi dari benua ke benua memberitakan kabar baik. Orangnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ini foto apa Bapak Ibu, tahu nggak? Ini foto pelayanannya di Swiss ya. Di Swiss itu dia mendirikan YWAM yang pertama dan pengerja YWAM itu di sini ya. Jadi gini ya, poin saya ada gini Bapak Ibu ya. Poin saya gini. Saya tuh tadinya kalau doa dengan Swiss ya, saya tuh pengen 11.000 triliun. Ya. Tapi ketika saya lihat Taman Para Pahlawan dan warisan ilahi, bagaimana itu jenderal-jenderal itu udah rindu memberikan obor, api lawatan. Saya tuh dapat nama John Knox dari Scotland, ada Zwingli, ahli teologi dari Swiss. Dan banyak raja-raja, banyak pemimpin-pemimpin, banyak jenderal-jenderal tuh di Eropa, Bapak Ibu. Ya. Jadi tuh tiba-tiba selera saya tuh istilahnya, ya saya mengerti uang tuh penting gitu Bapak Ibu. Ya tetap penting gitu. Tapi saya tuh merasa, saya mau tangkep hatinya, saya mau dapet jubahnya, obornya, mandatnya, api lawatannya. Saya tuh dikasih lihat tuh sumurnya Bapak Ibu ya. Dan di Swiss itu kan ada Sen ya. Sen itu lubang maut, portal yang neraka. Tapi saya tuh lihat sumurnya sangat dalam dan bisa memberkati seluruh dunia. Amin. Amin. Nah, jadi ini gambarnya sedikit Bapak Ibu ya. Gambarnya, dan kita tutup nanti boleh minta Samudra Raya berpanggilan ya. Jadi itu dia sedang di KKR-nya Azusa Street ya, peringatan 110 tahun Azusa Street. Dia biasanya karena dari YWAM, dia ini berbagi mengenai bagaimana kita ini perlu memberitakan Alkitab ke seluruh dunia, menerjemahkan secara oral, audio Bible. Terus biasanya ada pengutusan, dan pengutusannya biasanya angkat sepatu ya, bukan handphone Bapak Ibu, angkat sepatu ya. Dan itu kapalnya Bapak Ibu ya, kapal YWAM ya. Dan ada grafik-grafik itu tempat-tempat peta-peta. Dan YWAM itu udah punya kapal ya. Berikutnya halaman terakhir. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya, ini contohnya kapal. Ada kapal pesiar. Tapi saya tuh gak tahu apa ya, tiba-tiba hati saya tuh sangat menginginkan, sangat berkata, Tuhan, aku mau yang ini. Aku ngerti kapal pesiar itu penting, tapi aku juga berdoa buat ini, Tuhan. Itu namanya Mercy Ships ya. Mercy Ships itu dulu pelayanannya YWAM, tapi sekarang ini bukan YWAM, udah misah. Tapi itu yang di atas itu kapalnya YWAM, ada 2 ya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, nama kita apa? Bahtera. Walaupun Mahanaim ya Bahtera juga Bapak Ibu ya. Saya berdoa kita tangkap hatinya Tuhan ya. Saya ajak kita boleh tetap duduk, mau berdiri boleh silakan, tapi kita tutup sedikit dengan lagu Samudra Raya Berpanggilan supaya kita menangkap hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa.